ini saya baru saja selesai beri kuliah umum di FISIP UI. Selesai itu kemudian saya mampir ke Sekretariat BEM UI untuk merespon undangan dari BEM untuk kegiatan debat. Saya pikir bisa ketemu teman-teman, dan kalau undangannya sudah ada, saya ambil saja undangannya. Tapi karena di sekretariat kosong, mungkin teman-teman sedang kuliah, jadi saya tunggu aja. Nanti kalau undangannya sudah siap, tunggu dikirimkan, insya Allah saya hadir. Terima kasih. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies sambangi markas BEM UI ya, kosong ya, mungkin kuliah jadi saya tunggu, katanya begitu ya. Inilah yang seharusnya menjadi dampak luar biasa kepada mahasiswa begitu kan. Saya kira begini, tidak hanya ada di UI yang kemudian menjadi mengundang para calon presiden begitu untuk berdebat di situ begitu ya. Mungkin ada di Jogja, ada di mungkin di Jawa Timur ya, ada di UNER, ada di ITS dan sebagainya begitu kan. Tidak hanya pusat di UI begitu ya. Biar ada kompetisi secara rasional begitu ya untuk menjadi siapa ya calon ya pemimpin yang kemudian punya gagasan besar di situ begitu. Saya kira berharap ya kepada mahasiswa ini ya tidak hanya di UI begitu kan. Kalau bisa ada di UGM ya, kita tunggu saja di UGM ya. Saya menghimbau saja kepada para BEM begitu ya seluruh Indonesia ya, kalau bisa undanglah di UGM, undanglah di UNER, undanglah di ETS begitu kan ya, sebagai dampak bahwa seperti apa sih sosok ya calon presiden, apakah punya gagasan penting untuk rakyat ya yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai kontrol masyarakat juga begitu kan, harus tahu begitu kan sosok calon presiden. Tetapi mari kita baca, ini menarik begitu, ketika Anies Baswedan diajak debat, bahkan Anies Baswedan ingin ambil undangannya begitu, tetapi ya tempatnya kosong, mungkin ya pada kuliah ya katanya begitu ya. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya. Balik nanti lagi agak ya maleman Pak Anies Baswedan biar bisa ketemu abang-abangan kampus ya. Faviu was ya katanya begitu. Banyak sekali ya pro dan kontra di situ, tapi melihat bahwa Anies Baswedan sangat merakyat sekali begitu kan. Inilah kalau orang ya sebagai ya orang-orang akademisi, guru begitu kan ya, lalu kemudian menjadi seorang calon pemimpin, ini sangat luar biasa begitu ya. Farming ya, farming dulu Pak Anies ya. Iya, jangan kill dulu, kira-kira seperti itu begitu. Jangan ulti dulu begitu kan ya. Ini kan baru permulaan begitu kan ya. Di farming dulu begitu kan di situ begitu ya. Santai-santai aja di situ begitu kan. Tunggu begitu kan. Melihat ini lalu kemudian ulti. Kira-kira seperti itu begitu ya. Ya. Pak Anies bukan kaleng-kaleng, malah Pak Anies yang nggak sabar katanya. Bukan nggak sabar, ya biar nggak bolak-balik, biar nggak ngerepotin mahasiswa di situ. Kan begitu logikanya begitu kan. Biar tidak ngerepotin mahasiswa harus kirim sana sini begitu ya. Malah Pak Anies nggak sabar, bukan nggak sabar begitu ya. Pak Anies semangat banget ya, semangat begitu kan. Karena apa? Karena kebutuhan apa yang diinginkan oleh mahasiswa begitu kan. Ya mahasiswa hari ini bisa nyuruh-nyuruh Pak Anies Baswedan begitu kan. Mau disuruh sana sini karena pada hakikatnya ini sebagai calon presiden disuruh-suruh begitu kan ya. Ya karena orang-orang sekarang berpandangan bahwa ya di masyarakat sekarang kok bisa presiden disuruh-suruh kayak gini. Karena memang pada hakikatnya presiden itu ya haknya disuruh begitu kan ya. Mau disuruh ke sana ya harus ikut begitu kan. Mau disuruh terjun ke lapangan ya harus ikut sana. Pada hakikatnya presiden itu disuruh begitu kan, bukan menyuruh begitu kan, begitu logikanya begitu. Tapi kalau kita lihat sekarang kan kebanyakan menyuruh begitu kan ya. Katanya kerja tapi tidak sesuai dengan kenyataan begitu ya. Ini sangat luar biasa sekali begitu, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau dia presidennya, mahasiswa mau demo jam 9 pagi, dia udah nungguin dari jam 6 pagi, bayangkan begitu ya. Ingat manusia jago debat itu cuma omdo ya katanya begitu ya. Inilah komentar-komentar netizen begitu ya. Masih ngulang mata kuliah kok ya, kok BEM-nya yang kosong. Pengalaman ini begitu ya. Ya biasa lah aktivis gitu kan. Aktivis kan biasanya kan aktivis itu kan biasanya kan lulus akhir begitu ya.
Daripada ya goleran ya doang ya kan di rumah gabut, mending ya ladanin tantangan debat ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Relawan Ganjar sudah mulai nimbrung di sini begitu kan ya. Katanya begitu, wah ada apa begitu kan. Melihat jutaan orang tertuju kepada Anies Baswedan sangat luar biasa, memukau sekali begitu ya. Udah dibalas sama ketua BEM-nya, itu pengurus BEM lagi perjalanan ya ngasih undangan fisik langsung ke calon-calon pres ya. Soalnya ada yang ya gendon, gak berani debat ya. Debat sama mahasiswa aja mengkurut ya. Gimana ya debat dengan sidang umum PBB bahwa marwah dan wibawa bangsa, betul begitu. Coba ya kita lihat dari awal ya sampai akhir ya. Perdebatan itu begitu kan sangat antusias sekali ya. Jawaban Anies Baswedan sangat luar biasa sekali di situ. Ada mahasiswa bertanya begitu kan, ada profesor ya, ada guru besar di situ begitu kan. Itu sangat luar biasa sekali begitu ya. Bahkan mahasiswa gagal temui pejabat ya, pejabat gagal temui mahasiswa. Ya seharusnya kan seperti itu calon presiden begitu kan, datang langsung ke ya tempat BEM-nya di situ begitu kan. Sebagai apa? Karena sebagai ya pelayan di situ begitu, bukan BEM-nya datang ke presiden begitu. Ini kan kebalik begitu kan ya. Bahkan ya kalau presiden punya hati nurani, seharusnya presiden datang ke mahasiswanya, bukan mahasiswa datang ke presiden, kan begitu. Ini calon presiden begitu kan. Anies Baswedan sudah datang kepada mahasiswa begitu kan. Apalagi menjadi presiden, kan begitu logikanya. Bisa-bisa ya ya para BEM seluruh Indonesia dibuatkan kantor aspirasi ya di Istana Negara. Bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi Pak Anies ya ke abang-abangan kampus ya Fafifu ya, karena ajarin pemula dong, sepuh ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Dianggap bahwa tidak etis lah apalah begitu kan. Tetapi inilah apa namanya komentar-komentar netizen. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies sambangi markas BEM UI ya kosong, mungkin kuliah jadi tunggu, katanya begitu. Anies Baswedan sudah nyampe, kosong semua begitu di situ begitu ya. Bahkan ini dikutip dari Detik News ya, baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan bersilaturahmi ke Sekretariat Umum UI ya. Selain silaturahmi, kedatangan Anies juga ya untuk mengambil undangan debat. Hari ini saya baru selesai memberi kuliah umum ya di FISIP UI. Kemudian saya mampir ke Sekretariat BEM UI untuk merespon undangan debat, kata Anies di Sekretariat BEM UI ya Depok ya. Bahkan Anies mendatangi Sekretariat BEM UI usai menghadiri kuliah kebangsaan FISIP UI. Anies menjadi pembicara dalam forum tersebut. Banyak yang kemudian pertanyaan-pertanyaan luar biasa di situ begitu ya. Bahkan ya ketika tiba di lokasi Sekretariat BEM UI kosong ya, Anies menduga anggota BEM UI sedang ada kuliah. Saya pikir bisa ketemu teman-teman dan jika undangannya sudah ada, saya bawa langsung saja, kata ujarnya begitu. Ini sangat luar biasa begitu ya. Ya inilah pada hakikatnya calon presiden tidak menyusahkan rakyat di situ begitu ya. Ya ini kan diambil langsung sekalian di situ begitu kan. Ya mungkin ya Anies Baswedan kalau menjadi presiden bisa saja datang langsung ke kampus begitu kan. Menemui mereka begitu ya. Bahkan ini sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi begitu ya. Meski begitu, Anies tetap akan menghadiri undangan debat dari BEM UI. Dia mengaku siap untuk melayani tantangan debat tersebut. Tapi karena sekretariat kosong dan mungkin teman-teman sedang kuliah, jadi saya tunggu saja. Nanti kalau undangan sudah siap ya dan dikirim, insya Allah saya hadir tuturnya ya. Sebagaimana diketahui, BEM UI berencana menggelar ya debat adu gagasan para baca pres itu. Rencananya acara digelar pada 14 September nanti ya. Selain BEM UI, BEM FISIP UI juga hendak menggelar acara yang mengundang tokoh-tokoh potensial capres itu. Namun ya bentuknya bukan debat melainkan kuliah kebangsaan dengan sesi-sesi terpisah per tokoh. Sesi pertama akan digelar pada 29 Agustus mengundang Anies Baswedan. Sangat luar biasa begitu kan. 2 kali deh ternyata begitu ya. Ini kan skala umum begitu. Kalau kemarin kan ya mengisi kebangsaan di FISIP UI begitu kan. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Bahkan Komisinya Pemilihan Umum KPU menegaskan ya Anies Baswedan, Ganjar dan Prabowo ya belum menjadi capres, maka mereka bisa bebas menghadiri acara dimanapun, termasuk debat di kampus memenuhi undangan BEM UI atau BEM apapun. Jangankan jadi calon ya sebagai bakal calon presiden saja belum, kata KPU ya Hasyim Asyari. Bahkan ya karena itu Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih bebas silaturahim ya diskusi dengan debat siapapun dan bertempat ya di mana saja ya termasuk di dalam kampus ya. Aktivitas tersebut tidak masuk dalam kategori pelanggaran pemilu.
Bahkan di satu sisi ya BEM UI berterima kasih penyelenggara pemilu sudah merespon idenya dengan apresiatif ya. Namun demikian saat detik.com bertanya apakah BEM UI telah mendapatkan tanggapan atau izin dari Rektorat UI, Ketua BEM UI ya Melkisedek Huang tidak menjawab ya. Kita tunggu saja begitu ya. Ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.